Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya sore ini, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di tempat ini guna mengikuti kegiatan P2K2. Sebelum kita masuk di dalam inti pembahasan kita pada sore hari ini, marilah kita terlebih dahulu melakukan teguh P2K2. Teguh P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Adapun tujuan dari modul pengasuhan dan pendidikan anak ini yaitu membangun kesadaran mengenai pentingnya peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak untuk menggunakan pola pengasuhan yang lebih positif. Di modul pengasuhan dan pendidikan anak ini terdapat 4 bagian sesi. Sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi kedua memahami perilaku anak. Sesi ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Dan sesi keempat membantu anak sukses di sekolah. Ibu-ibu, pada pembahasan sore ini kita masuk di sesi pertama yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, bagaimana? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu-ibu di sini mempunyai anak atau tidak? Bagaimana, Bu? Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, coba contoh kepada anak kita. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Nurleni. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Di sini saya akan simpulkan bahwa kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Karena menjadi orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Ibu-ibu di sini mau kan anaknya tumbuh hebat, sukses? Mau. Atau tidak mau? Mau. Ya, itu adalah harapan semua orang tua ya, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang tips-tips menjadi orang tua hebat. Kita akan belajar sikap dan perilaku orang tua. Diskusi kali ini kita akan mengetahui cara-cara ini atau tips-tips menjadi orang tua yang hebat. Ibu-ibu sampaikan satu hal yang paling menyulitkan dan paling membahagiakan selama ibu-ibu menjadi orang tua, sebagai orang tua. Coba, Bu, hal yang menyulitkan dan hal yang membahagiakan. Kenapa ketawa, Bu? Coba hal yang paling membahagiakan misalnya seperti apa? Coba diingat-ingat. Nah, sebagai orang tua, ketika anaknya sukses, apakah ibu merasa itu menyulitkan atau membahagiakan? Ya. Kalau yang contohnya yang menyulitkan itu seperti apa, Bu? Ya, kalau anaknya itu nakal, ibunya jengkel ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan cara ke-1, yaitu untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Coba diperhatikan, Bu.
Cara ke-1 untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Dan saya harapkan kepada ibu-ibu tentang apa yang dipelajari hari ini dapat dipraktekkan di rumah ya Bu. Selanjutnya kita akan belajar memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Sekarang berdiri ya Bu. Kita akan berdiri Bu. Ketika saya mengatakan ibu-ibu harus mengikuti apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan. Misalnya, saya menyebutkan kepala, ibu juga menyebutkan kepala dan memegang kepala ya Bu. Ya, kita akan coba ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, kaki, pundak, pundak. Ya, silahkan duduk Bu. Gimana perasaan ibu-ibu ketika apa yang saya katakan tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan? Bagaimana perasaan ibu? Coba. Keliru, kesal, bahagia. Setelah kita bermain, apakah ibu merasa bahagia di saat permainan? Bahagia dan kesal karena tidak sesuai dengan apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan. Ketika ibu-ibu melihat saya melakukan apa yang saya katakan tidak sesuai dengan yang saya lakukan, ibu merasa kesal ya. Sekarang yang ibu-ibu ikuti tadi itu suara saya atau apa yang saya lakukan? Ya, sama halnya lebih mudah, kita itu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh, meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Adapun cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi ketika ibu-ibu berkata kepada anaknya harus sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Karena kalau tidak sesuai, anak akan semakin apa Bu? Ya, semakin nakal. Pertemuan selanjutnya setelah ini ibu-ibu harus berdiskusi dengan pasangan ibu di rumah. Pertemuan selanjutnya jangan lupa diajak ke pertemuan kedua ini, karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat. Ada kerjasama antara ibu dan ayah. Jadi jangan lupa suaminya diajak pertemuannya Bu. Ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini. Karena dengan kehadiran ibu-ibu di sini kita dapat belajar bersama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, marilah kita bersama-sama berdoa menundukkan kepala. Doa selesai. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa.